Kali ini kita akan mempelajari tentang faktorisasi matriks. Dari konsepnya, kita lihat faktorisasi matriks itu merupakan suatu cara untuk menjadikan suatu matriks sebagai perkalian dari dua atau beberapa matriks. Misal, kita punya matriks A, maka faktorisasi dari matriks A itu bisa berbentuk A sama dengan A1 kali A2. Jadi matriks A merupakan perkalian dari dua matriks. Atau kita bisa membentuk langsung A sama dengan A1 kali A2 kali A3 hingga AN. Dia merupakan perkalian dari N matriks, di mana kita akan menyesuaikan ukuran-ukuran untuk AI sehingga bisa memenuhi konsep dari perkalian matriks. Nah, untuk menyelesaikan suatu faktorisasi matriks itu ada yang menggunakan nilai dan vektor eigen, ada juga yang tanpa menggunakan nilai dan vektor eigen. Jadi untuk mendapatkan A1 dan A2-nya itu kita bisa menggunakan nilai eigen ataupun tanpa menggunakan nilai eigen. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan faktorisasi matriks. Itu bisa lewat dekomposisi spektral, dekomposisi LU, dekomposisi QR, dekomposisi Cholesky. Bisa juga menggunakan singular value decomposition atau dekomposisi nilai singular. Yang akan kita bahas adalah yang ini, dekomposisi nilai singular. Ini merupakan salah satu cara faktorisasi matriks yang menggunakan nilai eigen atau vektor eigen. Nah, kita lihat teorema terkait singular value decomposition ini. Misal kita punya matriks A, matriks sembarang ukurannya M kali N, matriks ini ranknya R, di mana R positif, maka akan terdapat matriks ortogonal P dan Q yang masing-masing ukurannya M kali M dan N kali N. Jadi jadi P matriks ortogonal ukuran M kali M dan Q matriks ortogonal ukuran N kali N. Sehingga kita punya matriks A sama dengan P kali D kali Q transpos, di mana D itu adalah P transpos kali A kali Q. D-nya sendiri itu matriks yang berukurannya M kali M. Ada beberapa bentuk dari matriks D. D itu akan sama dengan matriks delta jika R sama dengan M sama dengan N. Tetapi jika R-nya sama dengan M kecil daripada N, jadi matriksnya yang jumlah baris lebih sedikit daripada jumlah kolom, lalu rank-nya sama dengan jumlah baris, maka matriks D akan berbentuk matriks delta dan 0. Jadi beberapa kolom terakhir dari matriks D itu akan berisi matriks 0. Sisanya adalah matriks delta. Nah, lalu kita juga bisa punya matriks D itu bisa berbentuk ini, delta, lalu digabung dengan bawahnya itu matriks 0. Ini berlaku jika R sama dengan N lebih kecil daripada M. Jadi untuk matriks yang jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom dan ranknya sama dengan jumlah kolom. Dan yang lain, matriks D itu bisa berbentuk ini. Jadi matriks delta digabung matriks 0, matriks 0, matriks 0. Ini berlaku jika R kecil daripada M dan R kecil daripada N. Apa itu matriks delta? Delta itu adalah matriks diagonal yang berukuran R kali R, di mana elemen diagonalnya itu adalah bilangan positif. Nah, kita kenal juga ada matriks delta kuadrat. Itu adalah matriks diagonal juga, di mana elemen diagonal itu adalah nilai eigen dari A transpos A dan AA transpos. Nah, bilangan positif akar dari nilai eigen A transpos A dan AA transpos itu yang kita sebut sebagai nilai singular. Ini akan kita gunakan dalam melakukan faktorisasi matriks. Nah, akibat dari teorema ini kita akan punya turunannya. Nah, jika kalau A matriks M kali N ranknya R, maka kita akan mendapatkan matriks ortogonal P1 yang ukurannya M kali R dan Q1 yang ukurannya N kali R, di mana P1 transpos P1 sama dengan Q1 transpos Q1 sama dengan identitas IR yang dimensinya R kali R. Lalu kita punya A itu sama dengan P1 delta Q1 transpos, deltanya yang tadi, matriks diagonal yang ukurannya R kali R. Yang elemen diagonalnya adalah bilangan positif. Jadi kita tahu elemen diagonal dari matriks delta itu adalah akar dari nilai eigen A transpos A dan AA transpos. Nah, pada saat kita punya ini, A sama dengan P1 delta Q1 transpos, itu kedua ruas bisa kita kalikan dengan Q1 delta inverse.
Sehingga ruas kiri kita akan punya Q1A delta inverse sama dengan ini P1 delta Q1 transpose Q1 kali delta inverse. Ini ruas ini akan sama dengan P1, ini diidentitaskan, akan sama menjadi, kenapa ini identitas? Karena Q adalah matriks ortogonal. Q1 adalah matriks ortogonal. Ini akan menjadi P1 delta inverse. Delta inverse ini dapat identitas, jadi ini sama dengan P1. Jadi di sini kita akan mendapatkan P1 itu adalah A Q1 delta inverse. Nah, dari persamaan ini pun kita bisa memperoleh begini. A sama dengan P1 delta Q1 transpose, kita akan mendapatkan A transpose itu adalah transpose dari ini, kita baca dari belakang, berarti delta Q1 transpose ditransposkan kali P1 transpose. Ini bisa ditulis sebagai Q1 kali delta transpose kali P1 transpose. Dan ini akan sama dengan Q1 kali delta kali P1 transpose. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan kalau A transpose kali P1 delta inverse, jadi ini bentuk A transpose sama dengan ini, kita kalikan kedua ruas dengan P1 inverse delta inverse, kita akan dapatkan ini A transpose delta inverse sama dengan Q1 delta P1 transpose kali P1 delta inverse. Karena P1 juga matriks ortogonal, ini akan sama dengan identitas, kita akan mendapatkan Q1 kali delta inverse sama dengan Q1. Kita akan mendapatkan Q1 sama dengan A transpose P1 delta inverse. Jadi kita bisa menghitung P1 dengan rumus seperti ini, dan kita bisa menghitung Q1 dengan rumus seperti ini. Dan kita punya teorema kalau nilai eigen positif dari A transpose A dan AA transpose adalah identik. Karena A-nya matriks M kali N, A transpose A dengan AA transpose itu akan berbeda ukurannya. Tetapi nilai eigen positif dari kedua matriks ini akan identik. Selanjutnya kita melihat bagaimana tahapan dalam menjadikan SVD dari matriks A. Ada dua cara. Cara pertama, kita hitung dulu rank dari matriks A. Ini untuk kita tahu nanti ukuran dari P1 Q1-nya berapa. Lalu berikutnya hitung A transpose A dan AA transpose. Dan dapat A transpose A dan AA transpose, kita akan hitung nilai eigen dan vektor eigen dari A transpose A dan AA transpose. Selanjutnya, nilai eigen itu akan kita susun berurutan dari besar ke kecil. Dapat nilai eigennya, kita akan tentukan matriks delta kuadrat. Ini tadi kita tahu, ini adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal dan nilai eigen positif dari A transpose A dan AA transpose. Setelah kita dapatkan matriks delta kuadrat, kita akan dapatkan matriks delta. Ini juga matriks diagonal, yang elemen diagonalnya adalah akar positif dari delta kuadrat. Selanjutnya kita buat matriks P1. Matriks P1 ini, kita buat matriks P, ini merupakan vektor eigen ternormalisasi dari AA transpose. Jadi kita punya AA transpose, kita dapatkan nilai eigen dari AA transpose, kita bisa dapatkan vektor eigennya, kita normalkan vektor eigen tersebut, di mana berarti yang vektor yang panjangnya 1 ya, akan jadi matriks P. Nah, kita juga bisa membuat matriks Q, itu adalah vektor eigen ternormalisasi dari A transpose A. Jadi kita dapatkan matriks A transpose A, dapat nilai eigennya, dapat vektor eigennya, lalu vektor eigen itu kita normalkan membentuk matriks P. Dapat matriks P dan Q, kita akan periksa. A sama dengan P1 P1 delta Q1 transpose. Itu untuk meyakinkan kita kalau matriks A itu adalah matriks P1 dan Q1 itu adalah memang matriks yang benar yang kita butuhkan dalam memfaktorkan matriks. Kita perlu tahu kalau P1 itu adalah vektor eigen ternormalisasi dari AA transpose yang bersesuaian dengan nilai eigen positif. Kadangkala ya A transpose A ini nggak mesti nilai eigennya positif semua. Nah, P1 itu hanya untuk yang vektor eigen ternormalisasi untuk nilai eigen yang positif. Dan Q1 adalah vektor eigen ternormalisasi dari A transpose A yang bersesuaian dengan nilai eigen positif. Berikutnya kita punya cara lain untuk menentukan SVD dari matriks A. Langkah pertama,
cari basis ortonormal, yaitu himpunan vektor V1, V2 sampai Vn untuk Rn, dia akan terdiri atas nilai atas vektor eigen dari A transpos A. Nah, berikutnya susun nilai eigen yang bersesuaian itu dengan bentuk lambda 1 lebih besar daripada lambda 2, lebih besar daripada lambda 3, dan seterusnya lebih besar daripada lambda R. Ini untuk nilai eigen yang positif. Dan kita akan punya lambda R plus 1 sama dengan lambda R plus 2, dan seterusnya itu sama dengan N. Sama dengan 0. Dengan R itu adalah rank dari A. Berikutnya, bentuk matriks ortogonal Q sama dengan vektor V1, V2 sampai Vn yang kolom-kolomnya ada vektor ini, dan bentuk Q1 itu vektor adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah V1, V2 sampai Vr sesuai dengan rank dari matriks K. Nah, setelah itu kita membentuk matriks delta kuadrat. Ini apa? Yang tadi matriks diagonal dengan elemen diagonalnya nilai eigen positif di A transpos A. Dari delta kuadrat ini kita akan dapatkan matriks delta, yaitu matriks diagonal dengan elemen diagonalnya akar positif delta kuadrat. Selanjutnya kita hitung P1. Itu adalah A kali Q1 delta inverse. Nah, ini masih matriks bentuknya M kali R. Kita akan tambahkan basis ortonormal U1, U2 sampai UM min R. Sehingga akhirnya dari gabungan P1 dan basis ortonormal ini kita mendapatkan matriks P. Yang akan nanti salah satu bentuk faktorisasi dari matriks A setelah kita kalikan dengan matriks Q. Nah, kita lihat contoh berikut. Kita punya matriks A ukurannya 4 kali 3 kali FVD dari matriks A ini. Kita langkah yang depan, kita butuh A transpos dan A transpos. Jadi kita hitung A transpos A. Kenapa kita hitungnya A transpos A bukan A transpos? Karena ini matriksnya 4 kali 3, jadi ranknya nanti adalah paling besar itu 3. Jadi kita akan dapatkan sesuai A transpos A. Nah, sebelum ini sebenarnya kita belum hitung rank dari matriks A itu berapa. Dapat rank matriks A, hitung A transpos A dapatnya segini. Matriks 3 kali 3. Lalu kita hitung nilai eigen dari A transpos A sesuai dengan metode yang kita ketahui untuk mendapatkan nilai eigen. Lewat determinan, lewat persamaan karakteristik dari yaitu determinan lambda I min A transpos A sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan karakteristiknya. Kita selesaikan persamaan karakteristik tersebut, kita dapatkan nilai eigen dari A transpos A adalah 28, 12, dan 0. Nah, dari nilai eigen ini kita cari vektor eigen yang bersesuaian. Nanti setiap vektor eigen itu kita normalkan. Kita ketemunya ini. Vektor eigen yang sesuai dengan lambda sama 28 adalah setengah, 1 per akar 2 min 1 per akar 2, 0. Yang bersesuaian dengan 12 adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Dan yang bersesuaian dengan 0 adalah 1 per akar 6, 1 per akar 6, min 2 per akar 6. Nah, berikutnya kita akan dapatkan matriks Q. Matriks Q itu adalah matriks ortogonal yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A transpos A. Kemudian ini. Nah, setelah kita mendapat matriks Q, kita butuh matriks P-nya. Tapi karena matriks A kita ranknya 2, itu tidak sama dengan jumlah baris ataupun jumlah kolom dari matriks A, ranknya 2, maka nanti akan kita dapatkan nggak langsung matriks P, tetapi P1. Nah, dengan rank 2, kita dapatkan nilai singular dari matriks A itu adalah akar 28 dan akar 12. Itu akar dari nilai eigen positifnya. Nah, matriks P itu kita dapatkan dengan rumus ini. P1 sama dengan A kali Q1 kali delta inverse. P1-nya ini, A-nya itu matriks yang di soal. Q1-nya ini sama dengan matriks Q. Lalu kita kalikan sini delta inverse. Data kita adalah akar 28, 0, 0, akar 12. Inverse-nya berarti 1 per akar 8, 1 per akar 12. Kita kalikan ini. Kita dapat ini matriks P1. Ini matriks yang ukurannya M kali R, 4 kali 2. Nah, sedangkan matriks P yang sebagai faktorisasi dari matriks A itu ukurannya harus M kali M, 4 kali 4. Jadi kita butuh 2 kolom lagi untuk matriks P. 2 kolom tambahan dari P1 dan matriks P.
kita tadi di cara yang kedua, di langkah yang kelima, itu dikatakan hitung P1 lalu tambahkan basis ortonormalnya. Jadi kita akan tambahkan dulu basis ortogonalnya, kita peroleh lewat ini. Dia adalah solusi dari SPL P1T, P1 transpose X kali 0. Ini P1 transpose kita kalikan X-nya, nah dia punya 2 kolom, kita butuh 4 variabel tidak diketahui sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sudah dipelajari, kita akan dapatkan basis untuk ruang kosong dari SPL ini. Basis untuk ruang kosongnya, jadi solusinya adalah ini, basis untuk ruang kosongnya adalah min 5, 4, 1, 0, dan min 2, 1, 0, 1. Ini basis untuk ruang kosong. Kita butuh basis yang ortogonal dan basis yang ortonormal. Nah, dari basis ini, kita akan lakukan proses Gram-Schmidt sehingga kita mendapatkan 2 basis di ruang kosong yang saling tegak lurus dan panjang masing-masing satu. Nah, dari kalau di sini kita kasih nama U1 dan U2, dari U1 kita punya V1, vektor satuannya, yaitu min 5 per akar 42, 4 per akar 42, 1 per akar 42, 0. Nah, kita akan dapatkan V2-nya harus tegak lurus dengan ini dan panjangnya 1. Sebelumnya kita dapatkan dulu V2 bintang, yaitu hanya vektor yang tegak lurus dengan V1. Itu rumusnya ini adalah yang tadi U2 dikurangi U2 dot V1 kalikan V1. Ketemu matriksnya ini dan bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, vektor ini belum satuan, jadi vektor ini harus kita ubah jadi vektor satuan. Jadilah ini dia. Boleh diperiksa V1 tegak lurus dengan V2 panjang masing-masing 1. Jadi inilah matriks P kita. Ini matriks P kita. Ini kolom pertama ini tadi, kolom kedua ini tambahan basis orto normalnya. Kita dapat P1 dan berarti kita boleh menulis matriks A itu sebagai faktorisasi dari matriks P, matriks D, dan matriks G. Boleh dicoba dihitung, ini dikalikan, ini akan sama dengan matriks A. Sekian materi kita tentang faktorisasi matriks.